Halo teman-teman, aku Rafael dari kelompok Sospro S1. Kali ini kita bakal belajar bareng-bareng tentang string di C++. Oke, jadi kita bakal langsung lanjut aja bahas apa aja yang bakal aku jelasin di video kali ini. Oke, yang pertama aku bakal ngejelasin tentang apa sih itu string. Oke, jadi sebenarnya kita udah sering pakai string di pemrograman kita di pemrograman kita sebelum-sebelumnya. Cuman kita mungkin masih belum sadar aja apa itu string. Nah, terus eh, jenis-jenis string, oke, jenis-jenis string apa ya aja string di C++, habis itu pengertian dan konsep C-string, habis itu juga std string, aku juga bakal ngejelasin tentang cara makainya. Nah, terus metode apa aja yang ada pada string. Oke, mungkin buat poin ketiga sampai kelima itu masih kurang jelas, tapi ntar kita bakal bahas bareng-bareng dan kita bakal nyelam lebih jauh tentang string. Oke, yang pertama aku bakal ngejelasin tentang apa itu string. Oke, jadi kalau menurut Wikipedia, in computer programming, string is traditionally a sequence of characters. Oke, jadi string itu ya awalnya itu merupakan sequence of characters. Oke, jadi kalau misalkan kemarin-kemarin kan kita tahu ya kalau ada tipe data char kayak gitu, ada tipe data character. Nah, string itu sequence of characters kayak gitu. Jadi kumpulan atau barisan dari karakter-karakter kayak gitu. Nah, either as a literal constant or as some kind of variable. Jadi uh, entah sebagai literal konstan kayak konstan literal kayak gitu. Ntar kita bakal bahas lebih lanjut apa itu konstan literal atau sebagai sebuah variabel kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan di computer programming atau ya kalau misalkan di pemrograman kayak itu string itu sebenarnya merupakan kumpulan dari karakter atau barisan dari karakter. Jadi kan kalau misalkan kita ibaratnya punya string kayak gitu, string itu kan kalau misalkan di penjelasannya itu kan kumpulan karakter ya. Jadi kalau misalkan kita punya hello world kayak gitu, tulisan hello world itu sebenarnya sama komputer itu disimpannya itu sebagai string sebagai sequence of character atau kumpulan dari beberapa karakter. Nah, jadi string itu ya, kalau misalkan kita lihat, itu tuh contohnya tuh kalau misalkan kayak yang tadi kayak aku jelasin apa namanya aku bikin di judul ini selamat datang. Ini tuh termasuk lah string kayak gitu. String itu sequence of character. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini selamat datang ini S-nya itu ELAMAT ini itu termasuk karakter-karakter yang dikumpulin jadi satu membentuk sebuah string kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, terus abis itu aku bakal langsung ngejelasin tentang jenis-jenis string apa aja yang ada di C++. Oke, jadi ada dua string sebenarnya di C++ karena C++ ini sebenarnya merupakan turunan dari bahasa C ya. Jadi dia juga ngebawa konsep-konsep string dari bahasa C. Jadi string yang pertama, jenis string yang pertama yang ada di C++ itu ada namanya C string kayak gitu atau C string atau string C kayak gitu ya. Nah, si string ini ya itu merupakan string yang ada pada dua bahasa pemrograman ini, yaitu bahasa C dan bahasa C++, kayak gitu, oke? Jadi ini ibaratnya string jadul lah, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan yang jenis string yang kedua, itu ada namanya standard string. Standard string itu artinya dia string yang ada, atau yang string yang standar atau biasa dipakai. Nah, string standar ini merupakan string yang ada pada C++ doang, oke? Jadi, kedepannya kita bakal lebih sering pakai standar string ini. Nah, lebih lanjut, aku bakal ngejelasin dulu tentang si string, oke? Jadi string yang jadul ini, yang ada, yang atau yang lebih general kayak gitu ya, string yang ada pada C dan bahasa C++. Oke, jadi di si string ini ya, string itu dibentuknya kayak gini ya, oke? Atau penjelasannya atau di dalam memori itu disimpannya kayak gini. Nah, kalau misalkan aku ngejelasin, kalau misalkan gampangnya, aku jelasin kayak gini. String itu kan tadi kan merupakan sequence of karakter ya. String itu berarti kumpulan dari atau barisan dari beberapa karakter. Kalau misalkan aku punya string ibaratnya di sini Pak Dengklek gitu ya, string kayak gini. Maaf, kok kayak gini ya, oke. String Pak Dengklek gini, Dengklek, klek, nah kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan di dalam bahasa C dan C++ kayak gitu, kalau kita pakai C-string-nya, dia tuh disimpannya di memori seperti ini, kayak gitu. Di memori dia disimpan kayak kayak gini. Nah, jadi huruf P sendiri, ya ini karakter ya. P ini tipe datanya karakter ya, char kayak gitu. Nah,
P ini disimpan sendiri, P besarnya disimpan sendiri, A ini disimpan sendiri, K ini disimpan sendiri, spasinya pun ikut disimpan, D besarnya juga, E-nya juga, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini apa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ini tuh apa? Ini tuh indeksnya. Nah, ya oke ya. Jadi kalian bisa melihat ya di sini PAK spasi DEN itu masing-masing punya satu indeks kayak gitu. Nah, yang ada indeks-indeksnya ini kalau nggak salah kemarin kita juga udah belajar. Itu namanya apa? Namanya array. Nah, betul. Jadi di dalam C string, oke, di dalam C string atau string jadul ini, sebuah sebuah string kayak gitu, itu disimpan dalam bentuk array of character kayak gitu, array of characters kayak gitu, characters, oke. Jadi array dari karakter-karakter kayak gitu. Kalau misalkan kalian lihat tiap karakternya ini disimpan satu-satu ya, masing-masing punya indeks. Jadi string ini sebenarnya representasinya di memori itu merupakan sebuah array kayak gitu. Sebuah array dari karakter-karakter. Nah, kalau kalian lihat di sini ada ini 0 ya, ada backslash 0 ya. Nah, ini biasanya dinamain sebagai penanda akhir dari stringnya, end of string kayak gitu. End of string kayak gitu. Jadi kalau misalkan di dalam bahasa C atau di dalam bahasa C++ yang jadul gitu ya istilahnya ya, dulu itu string itu disimpannya kayak gini. Kita bikin sebuah array of character kayak gitu. Kita masukin tiap karakter dari string tersebut, oke. Nah, ntar di ujungnya kita tandain kalau misalkan itu udah akhir dari stringnya kayak gitu. Ditandain pakai backslash 0 ini. Ini udah berarti udah di akhir dari stringnya kayak gitu. Nah, ini implementasi si string kayak dulu kayak gini. Nah, tapi sekarang udah beda nih. Sekarang implementasi string itu udah nggak kayak gini lagi. Karena kalau misalkan kayak gini, ibaratnya kan kita tahu ya kalau array itu dia sifatnya terbatas gitu. Array yang kita pakai itu biasanya sifatnya terbatas gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak oke lah, kita punya karakter, misalkan di sini ini kita punya array karakter ya. Misalkan aku namain array of karakternya eh, misalkan nama gitu ya. Nama ini dia array of karakter. Nah, terus aku assign dia misalkan ukurannya tadinya 10 nih kayak gitu. Ukurannya aku assign 10 kayak gitu. Tapi ternyata pas pengen dimasukin gitu ya namanya, padengklek ya. Ini ternyata dia perlu apa? Dia perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, lebih dari 10 karakter ya. Nah, ini ntar gak efisien. Kalau misalkan kita punya sebuah karakter kayak gitu, kita punya sebuah string yang karakternya dibatasin sama kita sendiri, nanti ntar ini sisanya bakal nggak ketulis atau bakal jadi nggak efektif kayak gitu. Nah, bahasa C++ ini memberikan kita sebuah fitur baru ya, memberikan kita sebuah fitur untuk mengolah string dengan tipe data yang baru yaitu standard string dan nggak pakai C string lagi ini. Oke, jadi ini merupakan string jadul. Nah, jenis string yang kedua itu standard string. Nah, standard string ini merupakan string yang lebih modern kayak gitu. Dia itu stringnya menggunakan istilahnya array dinamis kayak gitu. Nah, ntar array dinamis kita belum belajar, tapi kalian cukup tahu aja dulu array dinamis itu artinya dia array ya dari namanya apa array ya, array tetap ya array kayak array biasa, tapi dia dinamis. Dinamis itu dalam bentuk apanya? Apanya yang bergerak? Apanya yang berubah gitu, apanya yang bergerak gitu ya. Istilahnya dinamis itu kan bergerak ya atau berubah kayak gitu. Nah, apa yang berubah? Yang berubah itu adalah ukurannya. Kayak gitu, ukurannya. Biasanya kalau misalkan array biasa, kita kan udah assign dari awal ya. Misalkan kita punya int angka 10 kayak gitu. Ya udah, berarti ntar dia selamanya eh, array angka ini bakal ukurannya 10 kayak gitu. Tapi array dinamis dia bisa berubah-ubah. Jadi kayak misalkan tadinya kita punya array ukurannya 10. Nah, terus ketambahan lagi nih, ketambahan elemen baru lagi nih. Ntar array-nya bakal otomatis nge-update ukurannya kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan array dinamis kayak gitu. Nah, karena dia pakai array dinamis, otomatis implikasinya apa? Ukuran dari stringnya dia bisa berubah-ubah. Jadi kalau misalkan ibaratnya kita punya suatu string nih kayak gitu. Kita punya string nama kayak gitu. Kita punya string nama. Nah, ntar namanya ini kalau misalkan ibaratnya kita ngisinya namanya panjang banget gitu misalnya ya. Misalkan namanya Pak Dengklek
bin Sulaiman, bin bla 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 kayak gitu. Banyak lah pokoknya. Nah, ukuran dari variabel namanya ini dia bakal mengikuti kayak gitu, bisa ngikutin, bisa catch up kayak gitu. Nggak kayak kalau misalkan kita udah deklarasiin dari awal ukurannya misalkan maksimal cuma 15 karakter kayak gitu atau misalkan 20 karakter, ntar bakal banyak. Mungkin kalau namanya panjang bakal banyak karakter yang ntar nggak ikut disimpan kayak gitu. Sementara kalau pakai array standar string ini, pakai standar string ini, dia lebih dinamis kayak gitu, lebih fleksibel. Nah, terus dia juga punya banyak fitur yang nggak dimunyain sama si string. Nah, ntar fitur-fitur ini yang bakal kita bahas juga lagi apa aja fitur-fiturnya. Oke, nah sekarang kita bakal lanjut ke implementasi dari string ini. Oke, kita sekarang bakal lanjut buat ngimplementasiin string di C++. Nah, jadi gimana sih cara kita implementasiin string di C++? Nah, yang pertama kita coba bikin program ini dulu ya. Jadi kita pakai string aja. Nah, terus habis itu kita bakal pakai namespace standard main. Terus habis itu kita bakal return 0. Oke, nah yang perlu kalian tahu dan yang paling penting di sini, untuk menggunakan string kita harus nge-include modul string dulu. Oke. Nah, kalau misalkan kita udah import modul string ini, kita baru bisa pakai stringnya. Nah, jadi gimana cara buat bikin string di C++? Nah, string itu suatu tipe data. Jadi kalau misalkan kita pengen bikin variabel string, itu sebenarnya gampang aja. Kita bikin string, habis itu kita kasih nama variabelnya, nah kita assign deh isinya apa. Misalkan namanya itu Pak Dengklek gini. Nah, terus kalau misalkan di sini aku pakai cout ya. Nah, kalau misalkan kita keluarin kayak gitu ya, name-nya ini, oke, kita print name-nya ini, terus kita jalanin, coba kita lihat ya. Ntar dia bakal keluar namanya Pak Dengklek. Nah, oke. Jadi kalau misalkan kita punya string ini, ya punya string nama ini Pak Dengklek, ntar dia keluarin Pak Dengklek juga ya. Kayak biasa ya, jadi sebenarnya string ini nggak beda jauh dengan data-data lainnya. Cuman, string ini kalau misalkan kita ibaratnya punya variabel kayak gitu, kita punya variabel kan biasanya cuma bisa nyimpen satu karakter doang ya. Kalau misalkan pakai char kayak gitu, kita cuma bisa nyimpen satu huruf doang. Nah, sementara kalau pakai string ini kita bisa nyimpen banyak huruf. Kita bisa nyimpen berpuluh-puluh karakter kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian perhatiin ya di sini string itu dia diituin pakai kutip dua ya, ditutup dan dibuka dan ditutup pakai kutip dua. Kalau misalkan kita awal-awal belajar programming, kalian ingat gak waktu kita cout belajar hello world, oke, ya di C++. Nah, sebenarnya ketika kita jalanin program ini, nah yang ini, kalau kita jalanin program ini, dia ngeluarin apa? Hello world. Nah, hello world ini sebenarnya juga termasuk ke dalam string kayak gitu. Nah, tapi karena kita nggak ngasain variabel, jadi sebenarnya kayak gini dia nggak apa-apa yang nggak perlu nge-include buat string. Nah, tapi kalau misalkan kita pengen jadiin sebuah variabel tipe datanya string, kita harus nge-include string ini. Kayak gitu, nge-include modul string ini. Kayak gitu. Nah, hello world ini juga sebenarnya termasuk ke dalam string karena dia merupakan sequence of characters. Kayak gitu. Oke? Nah, itu gampangnya string. Nah, buat string ini sendiri, ya, karena tadi ingat nggak, waktu di awal, string itu sebenarnya merupakan sequence of character, merupakan array of character. Jadi kalau misalkan aku bikin string nama, kayak gini, string name, itu isinya Pak Dengklek, kayak gitu. Nah, terus di sini aku bikin nih, nama itu, ya, nama yang ke 0, kayak gini. Kira-kira bakal ngeluarin apa? Coba ya kita jalanin ya. Nah, ternyata dia bakal ngeluarin P, kayak gitu. P ini apa? Karakter pertama dari stringnya ya, yaitu Pak Dengklek kan karakter pertamanya apa? P. Nah, berarti dia ntar bakal ngeprint P, kayak gitu. Kalau misalkan kita coba yang lain ya, misalkan indeksnya yang ketiga. Nah, kalau indeks yang ketiga tuh apa? Indeks yang ketiga tuh kosong ya, spasi ya. Jadi sebenarnya di sini ada spasi, cuman nggak kelihatan aja. Kalau misalkan kita hitung 0, 1, 2, 3, yang ketiga itu apa? Spasi kayak gitu. Jadi sebenarnya dia sedang ngeprint spasi, cuman nggak kelihatan. Oke, coba kita cari contoh lain ya. Misalkan yang kelima deh. Yang kelima ini kita jalanin. Oke, nah dia bakal ngeprint E. Oke, Pak Dengklek. Coba 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima E ya. Benar, berarti kita udah ngeprint. Kita udah ngeprint Pak Dengklek yang kelima. Oke, jadi kita udah ngebuktiin kalau misalkan sebenarnya string ini juga merupakan array of character kayak gitu. Nah, tapi string ini, di standar string ini,
dia tuh ada beberapa metode spesial yang nggak dimiliki sama si string. Nah, kita bakal ngebahas nih metode apa aja yang bisa dipakai di string ini buat memudahkan kita ntar dalam melakukan pemrograman, atau kalau misalkan kita dalam konteks ini competitive programming. Nah, metode yang pertama yang bakal aku bahas ini sebenarnya salah satu metode dari beberapa metode yang banyak ya dari string ya. Metode pertama yang bakal aku bahas itu, oke, kita kasih ini di sini aja, kita bakal tetap simpan string namanya. Yang pertama adalah mencari panjang dari string, oke? Mencari panjang string. Jadi kan string ini kan dia kan sequence of character, array of character. Berarti dia punya jumlah karakter ya, kayak gitu ya. Mencari panjang string artinya dia mencari jumlah karakter, kayak gitu. Sama aja kayak mencari jumlah karakternya, kayak gitu, mencari jumlah karakter dari stringnya. Nah, kalau misalkan Pak Dengklek, ini kalau misalkan kita hitung satu-satu, berarti dia karakternya ada berapa? 1, 2, 3, spasi dihitung ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti harusnya panjang karakternya 12. Tapi gimana cara nyarinya? Apakah kita harus ngelooping satu-satu gitu? Kan nggak juga ya. Nah, gimana kalau misalkan di standar string itu ada satu metode namanya .length. Jadi kalau misalkan kita kita print nih, name .length kayak gini. Ntar kira-kira dia bakal ngeluarin apa coba? Kalau kita jalanin, dia bakal ngeluarin 12 ya. Nah, coba kalau kita hitung karakternya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti benar ya. Jumlah karakternya ada 12. Nah, gimana coba kalau misalkan kita tambahin lagi. Misalkan Pak Dengklek din, Budi gitu ya. Din Budi. Coba kita jalanin. Nah, sekarang ada 21. Ingat ya, spasi dihitung ya. Kalau kita hitung Pak Dengklek tadi ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya string, kita bisa nyari panjangnya pakai .length. Jadi tinggal nama stringnya aja, nama variabel stringnya .length, kayak gitu. Nah, terus metode yang kedua yang bakal aku bahas yaitu concatenation, concatenation, kayak gini ya, agak susah sih nulisnya. Concatenation itu artinya penggabungan ya, atau penggabungan string gitulah, concatenation itu. Nah, concatenation ini berarti kalau misalkan ketika kita punya dua buah string, kita bisa ngegabungin string ini menjadi satu. Oke? Jadi misalkan aku punya string ini. String yang pertama namanya misalkan sapaan, kayak gitu, sapaan. Halo gitu. Nah, terus string yang kedua misalkan nama kayak gitu. Jadi name ya, sekarang nama gitu. Ya ini mungkin agak ambigu, jadi mungkin ini aku ganti aja misalkan nama depan gitu ya. String nama depan. Oke, misalkan mau panggil Rafael kayak gini. Halo Rafael gitu. Terus kalau misalkan aku out kayak gitu, ini jangan lupa dikasih titik koma ya guys. Nah, kalau aku out di sini sapaan plus nama depan. Oke. Nah, inilah yang disebut concatenation atau penggabungan string. Jadi kalau misalkan aku kayak giniin, ya, ntar yang keluar bakal apa? Coba, yang ini aku komen dulu ya, supaya di antara gak ngeprint. Oke. Nah, jadi yang jalan ini doang. Oke, kalau misalkan aku punya string sapaan halo, string nama depan Rafael, nah terus aku keluarin sapaan plus nama depan, kayak gitu. Ntar dia bakal ngeluarin halo Rafael, kayak gitu, oke? Halo Rafael digabung, kayak gitu. Nah, tapi di sini nggak ada spasinya ya. Nah, gimana caranya supaya ada spasinya? Ada beberapa cara. Salah satunya ya, kita tambahin aja spasi di akhir halonya ini. Nah, kalau misalkan kita jalanin kayak gini, ntar dia bakal keluar, ada spasinya ya, halo Rafael. Tapi kalau misalkan cara lain, mungkin bisa juga kalian tambahinnya di belakang namanya. Jadi, kalau kayak gini juga bakal ngeluarin output yang sama, halo Rafael, kayak gitu. Atau, kalian juga bisa nambahin di penjumlahan ini, kalian nambahin string kosong, kayak gitu, string spasi, kayak gini. Ya, ini juga termasuk string, oke? Tapi isinya spasi doang. Kalau misalkan kalian lihat, ya, ntar dia hasilnya bakal sama juga, halo spasi Rafael, kayak gitu. Dan ada beberapa cara lainnya ya. Jadi penjumlahan string itu bisa dilakukan dengan cara pakai operator penjumlahan ini. Jadi operator penjumlahan ini bukan cuma buat integer. Kalau di integer dia bakal nambahin
angkanya. Kalau di string dia bakal ngegabungin stringnya kayak gitu, atau nge-concat istilahnya ya. Jadi ini yang bakal aku komen dulu. Oke, nah sekarang aku bakal eh, bakal apa namanya kasih tahu lagi metode yang ketiga, yaitu adalah substring. Oke, nah jadi apa itu substring? Substring itu bagian dari stringnya. Jadi kalau misalkan kayak kita punya Pak Dengklek Din Budi di sini, Pak ini termasuk ke dalam substringnya, Dengklek termasuk ke dalam substringnya kayak gitu. Nah, bahkan AK spasi pun ini termasuk ke dalam substring. Jadi substring itu bagian dari string, apapun itu, bahkan spasinya pun termasuk kayak gitu. Nah, gimana cara kita ngambil substring di C++? Itu caranya kita bisa pakai format variabelnya dot sub str kayak gitu. Gimana apa namanya kalau misalkan kita pengen ngambil substring, itu kita harus ngisi function substringnya ini ya. Ntar bagian function kita bakal bahas lebih lanjut. Tapi intinya kalau misalkan kita pengen ngambil substring, kita harus isi uh, parameternya. Parameter itu jadi kalau misalkan kita bikin method kayak gini dalam kurung, nah yang dalam kurungnya ini isinya termasuk ke dalam atau disebut juga sebagai parameter kayak gitu. Nah yang pertama itu parameter yang pertama itu buat ngedefinisiin dari indeks mana kita mau ngambil. Oke, jadi misalkan aku pengen ngambil dari indeks ketiga, jadi 0, 1, 2, 3, atau jangan 3 deh, misalkan 4, supaya mulainya dari D. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, berarti mulainya dari D ya. Nah, terus yang variabel kedua atau parameter kedua itu buat ngejelasin berapa banyak karakter yang kita pengen ambil. Misalkan 3 ya, 3 gitu. Oke, berarti harusnya yang print apa? D, E, N, kayak gitu. Karena aku pengen ngeprint dari indeks keempat, yaitu D. Nah, terus pengen ngeprint 3 karakter. Berarti D, E, N. Kalau kita jalanin, ntar dia bakal ngeprint den gini ya, den ya kayak gitu. Nah kalau misalkan kita pengen yang lain gimana, misalkan kita pengen ambilnya 8 karakter karena nama Dengklek ini kan ada 8 karakter ya, kalau kita jalanin nah dia bakal keluar Dengklek ya kayak gitu. Dan lain-lain kalian bisa coba-coba sendiri substring ini kayak gimana. Jadi kalau misalkan kalian punya apa Dengklek Bin Budi, misalkan mau mulainya dari indeks ke-9 juga boleh. Indeks ke-9 tuh berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari K ya. Terus pengen ngambil 4 karakter. Yang kita jalanin. Oh, oh berarti dari L ya. Kalau misalkan yang ke-9 L. Berarti ntar dia ngambil L, E, K. Nah, ngambil 4 karakter loh padahal. Tapi kenapa ya? Ini cuma 3 doang. Nah, karena yang karakter keempatnya itu spasi ya. Jadi sebenarnya di sini ada karakter keempatnya, tapi spasi jadi kita nggak bisa ngelihat. Jadi kelihatannya cuma kayak 3 doang. Padahal sebenarnya dia ada 4 karakter kayak gitu. Nah, itu substring. Nah, sekarang uh, metode yang keempat yang bakal aku jelasin yaitu method .find atau buat mencari substring sama untuk mencari indeks dari substring kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita pengen nyari indeks dari substring, tadi kan kita kan udah tahu ya cara buat dapetin substring dari indeks tertentu. Nah, sekarang kita balik nih, gimana caranya nyari indeks dari substring yang udah kita tahu kayak gitu. Nah, ini caranya pakai method.find. Jadi gimana sintaksnya? Pertama-tama kita tentuin dulu ya, kita bikin dulu misalkan variabel buat nyimpen indeks kayak gitu. Nah, kita ituin name.find kayak gini, name.find. Nah, substring apa yang pengen kita cari dari variabel nama ini? Oke, variabel namanya Pak Dingklek Bin Budi ya. Coba kita cari Dingklek ini. Oke, nah kalau misalkan kita keluarin indeks kayak gitu dari method find Dingklek ini, harusnya dia ngambilin apa? Oke, coba kita cek dulu ya. Indeksnya dia bakal ngeluarin apa? 4. Oke, kalau misalkan kita punya string nama kayak gitu yang isinya Pak Dengklek Budi, terus kita nyari substring Dengklek yang keluar 4. 4 itu apa? Coba kalau kita perhatiin nih. 0, 1, 2, 3, 4. 4 itu kan mulainya substring Dengklek, iya nggak? Nah, 4 itu mulainya substring Dengklek. Nah, berarti kalau misalkan cara kerja dari method.find ini, dia bakal nyari substring mana yang cocok kayak gitu. Nah, dia bakal ngembaliin indeks paling awal dari substring tersebut kayak gitu. Kayak kalau Dengklek kan mulainya dari 4, berarti dia bakal ngembaliin 4. Nah, coba kalau kita yang lain. Misalkan kita cari bin kayak gitu. Kalau kita jalanin ini, nah ntar dia bakal ngeluarin 13. 13 itu kan berarti kan indeks pertama dari kata bin ini. Nah,
Kalau misalkan kita pengen nyari P, kayak gitu, P doang, misalkan bukan Pak ya, P doang, dia bakal ngembaliin nilai 0, kayak gitu, indeks pertama, kayak gitu. Selain apa namanya, bisa nyari substring buat kumpulan huruf kayak gitu, dia juga bisa nyari buat satu huruf. Nah, terus kalau misalkan kita masukin yang nggak ada, misalkan Z kayak gitu, kita coba cari ya, dia bakal ngeluarin, nah -1 ya, bakal ngeluarin -1. Jadi kalau misalkan kita punya metode file, nah terus dia nggak menemukan string tersebut, kayak gitu, atau nggak menemukan substring tersebut, dia bakal ngembaliin -1. Nah, -1 itu indeksnya berarti ya nggak jelas ya, kan normalnya kan kita kan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, -1 ini berarti dia nggak menemukan indeks atau nggak menemukan substring pada string yang ingin kita cari, ya. Jadi dia bakal kembalikan nilai -1 kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita coba kalau misalkan kita cari yang ini ya, yang ada dua, misalkan kayak kita cari E ini kan ada dua ya, di Dingklek nih ada E yang pertama sama yang kedua. Coba kalau kita cari E. Nah, dia bakal ngembaliin 5. Coba kita cari 5 tuh yang mana? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia bakal ngembaliin yang pertama doang ya. Jadi method.find ini dia bakal ngembaliin substring pertama, ya indeks dari substring pertama yang dia temuin. Nah, kalau misalkan ada substring kedua di berikutnya, dia nggak bakal nyari lagi kayak gitu. Jadi dia kalau udah ketemu yang pertama, udah oke, udah stop nyarinya. Nah, terus dia bakal ngembaliin indeks yang pertama. Nah, kalau misalkan dia ternyata nggak nemu, dia bakal ngembaliin -1. Jadi kalau misalkan aku tambahin komennya di sini, dia bakal mencari indeks dari substring pertama yang ditemukan, tetapi akan mengeluarkan nilai -1 jika tidak ditemukan substring tersebut gitu. Oke. Nah, jadi tadi kita udah belajar ya, 4 metode kayak gitu ya. Salah satu dari beberapa banyaknya metode yang ada pada string kayak gitu, dan mungkin ini merupakan beberapa yang sering kita pakai kayak gitu. Tapi sebenarnya metodenya ada banyak banget buat string. Mungkin kalau misalkan kayak entar metode eee, buat motong stringnya kayak gitu, atau buat ngilangin beberapa bagian dari string-nya, itu ada juga, dan kita bisa nyari-nyari lagi, kita bisa pelajarin lagi di dokumentasinya kayak gitu. Dan mungkin untuk sementara untuk string ini aku bakal ngejelasin 4 itu aja. Nah, terima kasih teman-teman buat yang udah mendengarkan. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung cek kolom komentar, nah terus kirim aja pertanyaannya. Terima kasih.